Ini adalah baku tembak PCP. PCP itu adalah senapan bertekanan angin. PCP sendiri adalah singkatan dari Free Charge Pneumatic, pengisian manual menggunakan angin atau CO2. Nah, di sini ada beberapa lajur dari mulai lajur 1 sampai dengan lajur 6. Masing-masing memiliki barisan. Untuk satu barisnya itu ada 5 sasaran dan total ada 15 sampai yang paling bawah ini namanya tripod. Nah, sebelum lebih lanjut izin memperkenalkan diri, saya Hoirul Ramdhani dari Resimen Mahasiswa Batalion 6. Berikut di sini juga ada teman saya Reynaldi yang nantinya akan di sini juga memandu keberlangsungan berlatihnya kakak-kakak yang dari pramuka yang sama ya, kita juga berbasis bela negara. Ini di Bali. Di sini nanti akan ada beberapa penjelasan mengenai menembak. Nah, nanti boleh dicoba masing-masing dengan tahapan, dan yang paling utama sama seperti penjelasan sebelumnya, safety itu keamanan memang betul-betul paling harus diperhatikan dan diprioritaskan di antara yang lain. Masalah keterampilan itu nanti belakangan. Nah, yang paling ditekankan sekarang adalah yang pertama keamanan, yang kedua paham teknik, dan setidaknya mengerti bagaimana itu menembak PCP itu memang bisa dimiliki, setidaknya terjiwai dari mulai kesempatan sekarang. Nah, dari PCP sendiri ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Yang pertama ada yang biasa disebut dengan 5 teknik atau 5 sistem. Jadi ada sistemnya juga. Kalau misalkan salah satu saja tidak dilakukan, maka itu nggak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, yang pertama dari 5 teknik itu adalah positioning. Yang kedua adalah positioning. Yang pertama positioning. Yang berikutnya adalah aiming. Aiming itu seberapa stabil laras ketika dibidikkan ke sasaran target tanpa adanya guncangan yang begitu signifikan. Nah, itu namanya aiming. Aiming itu Pak, saya tambahkan ya. Aiming itu pada saat kita membidik itu kan kita goyang Pak. Nah, goyangannya itu besar. Nah, itu aimingnya berarti masih besar. Nah, kalau diam nggak mungkin Pak, karena kita punya jantung kita itu pasti bergerak, nadi dan sebagainya. Tapi seolah-olah dia diam, baru kita shoot, baru kita tembak. Itu kita bidik. Aimingnya masih besar, tahan nafas, ambil triggeringnya, nanti dijelasin. Aimingnya seolah-olah dia diam, baru kita down. Kalau aimingnya masih gede, kita tembak pasti groupingnya perkenaannya tuh ngacak. Yang bagus itu perkenaannya tuh mengelompok Pak, atau istilahnya grouping. Dia ngegroup gitu, dia berkelompok. Nah, kalau petembak yang sudah atlet itu babak segini ini bisa 10 tembakan. Nilainya 10 semua. Ada 10,1, 10,2. Nah, itu kalau sudah mahir nanti kita coba. Yang pertama positioning kan nanti kita latihannya berdiri. Berdiri yang paling susah. Kalau keliling atau kita tiarap itu relatif mudah. Tapi kalau berdiri keseimbangan ya. Goyang ya. Itu paling susah. Jadi nanti kita coba berdiri. Nah, dari kelima teknik itu yang ketiganya adalah breathing, pernapasan. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, memang pernapasan itu betul-betul mempengaruhi pada saat membidik target di senapan. Makanya kenapa kalau misalkan melihat orang-orang yang sudah mahir atau profesional dalam menembak mungkin seperti yang biasa-biasa saja, tapi ketika yang belum tahu teknik sama sekali mencoba itu dijamin tidak akan kena. Nah, itulah kenapa breathing menjadi urutan ketiga di 5 sistem.
di 5 teknik yang nanti akan dijelaskan dan dipraktikkan bersama-sama. Nah, berikutnya yang keempat adalah triggering. Ada semua mungkin sudah tahu ya trigger itu. Kalau kita sering dulu kecil bilangnya pelatuk. Oh. Pelatukin. Ini trigger. Oh, namanya trigger. Itu jangan disentak Pak, tapi diremas pelan. Ah, Kayak rem. kelembutan. Ya kelembutan. Ngomong gandeng. Ayo salah. Sudah tidak kondusif ini. Kondusif. Jadi lembutannya pelan, jangan disentak. Itu pasti dia akan jerking. Dia akan atas ke bawah, kiri. Ya. Asal ini. Contohkan dulu positioning. Kembali. Coba Pak ini positioning Pak, Nah, positioning. lihat itu. Pas depan ya, kaki sejajar bahu ya, tangan di pinggang Pak. Raya pantat Mbak. Supaya ini jadi kayak siku bangunan itu, lempang. Benu ini kan gitu. Seperti ini Pak. Ya, memang harus seperti ini. Kalau misalkan diubah, misalkan dua-duanya kaki di depan, akan bisa. Seimbang. Buat atlet bukan buat jadi Rambo ya. Kalau Rambo sih dua-duanya juga dibebaskan. Nah ini ada teknik khususnya dari ketentuan yang diberlakukan. Jadi yang pertama-tama positioning itu buka kaki selebar bahu seperti yang sekarang sedang dicontohkan. Berikutnya adalah topang senapan di bahu sebelah kanan. Karena kenapa ini disebut juga dalam kata lain sebagai senapan bahu, karena bahu ikut terlibat dalam mekanisme pelaksanaannya. Nah, kemudian tangan kiri ditopang digunakan untuk menopang laras. Nah, dikunci di bagian pinggang. Itu untuk Kan biar nahan, Kak. Gini ya. supaya tidak goyang-goyang kemana-mana tuh. Kalau misalkan kita ditopang dengan ini, sampai kapanpun tidak akan bisa mengenai sasaran. Nah, berikutnya cara memegang grip. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi, nah grip itu boleh. Nah, bisa yang sekarang sedang dipegang sama Pak Ray yang tadi tuh. Nah, ini adalah grip, area grip. Genggamannya. Genggaman tangan kanan. Nah, dipastikan tadi ya di awal safety. Jadi keamanan memang betul-betul ditekankan. Salah satunya adalah Sebentar, saya tambahkan sedikit Pak tentang safety. Ini kita masih menggunakan PCP. Kebayang kalau senjata api. Peluru kalau sudah door itu nggak bisa. Aduh punten, orang udah. Ya. Jadi sekali lagi tangan jangan dulu masuk ke trigger sebelum kita mau menembak. Pada saat kita mau bidik tangan di luar dulu. Ya, Ada salah. bahkan kalau diperbakin itu diharamkan tangan masuk ke trigger. Pada saat udah ketemu gambar bidik baru tangan masuk. Dan laras selalu menghadap ke target atau ke atas kalau nggak lagi. Ya, itu langsung didiskualifikasi kalau kita diperbakin Pak. Bawa senjata aja, karena kita pakai begini aja nih nggak boleh Pak. Bawa senjata harus ke atas ini. Harus pegang ke atas gini. Menghadap ke atas. Ya. Nah kalau teman-teman TNI itu memang safety-nya saya pikir juga kurang ini. Ada dipikul-pikul gini aja. Karena kita nggak tahu. Tiba-tiba ya namanya ya bagasinya itu selalu kita periksa dulu kamar kosong. Ya ini pentingnya safety, kan ada istilahnya kejiwaan senjata. Kejiwaan itu Bang, gimana? Nah, ini yang harus kita camkan betul nih senjata. nah, kejiwaan senjata. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan bermain-main dengan senjata, karena senjata dapat membunuh lawan, kawan, maupun diri sendiri. Ada kejiwaan senjata, makanya kenapa senjata memang betul-betul keamanannya betul-betul diperhatikan prioritas. Nah, ini urusannya dengan nyawa kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Nah, jadi itu ada kejiwaan senjata. Jadi nanti diharapkan semuanya bisa menyesuaikan dengan apa yang diarahkan oleh para instruktur. Nanti bisa menyesuaikan kurang lebih seperti itu. Yang kejiwaan senjata. Tadi pertama positioning, kedua aiming,
ketiga breathing, keempat triggering ya. Nah, triggering itu diremas. Nah, yang kelima follow through ya. Follow through itu kita habis menembak, dar, jangan langsung taruh, tapi dar kita bayangkan dulu tuh peluru misalnya di sasaran, kita lihat dulu. Waduh, jadi Nah, biasanya ibu-ibu senang nih kalau cepat-cepat suaminya juga nggak seru Bu ya. Ada afternya, tembak. maaf akibatnya dulu dari fisik ya yang bawah kalimatnya Chemistry kita dengan data dan juga ada tidak terbangun. Memang secara teknis tidak ada ininya, tapi psikologisnya itu terbangun. Kepuasan, ketepatan bedanya ya Pak ya. kepuasan Kepuasan, baik kakak. klimaksnya itu kerasa klimaksnya itu. Nah, ibu ini kali aman.